sehat, sekeluarga juga alhamdulillah. Baiklah Bizatin, hari ini Bizatin akan melaksanakan mengajar ya. Dan saya coba nanti untuk observasi supervisi akademik ya, apa saja. Apakah sudah siap Bu? Siap Pak. Siap. Sebelum melaksanakan supervisi memang diawali dengan pra observasi seperti ini Bu ya. Setelah nanti ada pasca ya. Bisa dimulai sekarang? Bisa Pak. Oke Bizatin, mungkin kita mulai dari RPP dulu ya. RPP ini untuk kelas 2. Temanya? Tema hidup sehat, hidup bersih dan Hidup bersih dan sehat. Subtema hidup bersih dan sehat di rumah. Muatan bahasa Indonesia sama. Betul ya Bu ya. Oke, untuk nanti metodenya menggunakan apa Bu? Kalau metodenya di sini saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Gitu ya. Ada metode lain? Ada Pak, diskusi. Betul ya. Untuk perlengkapannya sudah siapnya dari APD, dari alat peraga, sudah siap semuanya ya. Alat peraganya apa nanti? Alat peraga ada papan perkalian, ada ini yang dari sedotan. Ada sedotan untuk matematika nanti ya. Diorama. Dioramanya juga sudah lengkap ya. Oke, semoga nanti berjalan dengan sukses, lancar, bisa bermanfaat untuk semuanya. Betul ya. Terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, apa ada yang tidak berangkat? Oh ya, berangkat semua. Pintar-pintar semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Kak Tama dipimpin doa. Ya Allah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Membuang Sampah terlebih dahulu ya. Sudah hafal anak-anak? Ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Bersiap di lingkunganmu. Sampah di rumahku, sampah di halaman. Apa saja ciri rumah sehat itu? Bersih. Terus apa lagi? Nyaman ya, tidak ada debu. Kemudian terdapat apa itu namanya, Cam? Ventilasi. Itu ciri-ciri rumah sehat. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4 hidup rukun dan sehat, subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran yang ke-6 muatan bahasa Indonesia dan matematika. Bahasa Indonesia nanti kita belajar mengenal kosakata. Yang matematika kita belajar mengenal sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, kegiatan yang kita lakukan nanti itu membuat diorama tentang cara menjaga lingkungan yang bersih. Kemudian yang matematikanya membuat bangun datar dari sedotan. Nanti kalian menentukan sisi, sudut, dan titik sudutnya. Tujuan pembelajaran ini nanti Bu Guru harap kamu bisa menganalisis cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kemudian kamu bisa membuat diorama cara menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang ketiga, menganalisis sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Kemudian yang keempat,
membuat bangun datar dari sedotan. Kemudian menganalisis yang mana sisinya ada berapa, kemudian sudutnya ada berapa, titik sudutnya ada berapa. Begitu ya. Nah, biar lebih semangat lagi, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, gambar yang ada pada PowerPoint itu kira-kira gambar apa anak-anak? Gambar ada rumah, ada sampah yang berserakan. Rumahnya sangat kotor sekali. Nah, apa yang harus dilakukan agar rumahnya indah lagi? Membersihkannya dengan cara apa? Menyapunya, kemudian mengepelnya, sampahnya dibuang di tempat sampah. Kalau ada kaca yang kotor, kaca jendela yang kotor dibersihkan, dilap. Nah, sekarang amati video yang ada pada PowerPoint ini. Disimak dulu ya. Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjaga kebersihan rumah. Ya, cara menjaga kebersihan rumah. Lantai rumah selalu disapu dan dipel ya. Jadi setiap hari kita seharusnya menyapu kita dan juga mengepel lantai rumah kita. Lantai rumah itu harus selalu disapu dan dipel. Nah, langit ya. Jangan ada pakaian kotor di dalam kamar, menyebabkan sarang nyamuk. Nah, informasi apa yang kalian dapat dari video tadi? Cara membersihkan rumah tadi apa saja? Menyapu, mengepel, membersihkan jendela, terus langit-langit dibersihkan. Terus apalagi? Jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian pakaian kotor jangan sampai ada yang menumpuk karena menyebabkan sarang nyamuk. Pintar. Tahu alat kebersihan itu apa? Alat kebersihan apa? Sapu ya termasuk alat kebersihan. Kemudian pel, kemudian lap. Nah, Bu Guru punya ini, Cah. Apa ini? Serbet. Serbet gunanya untuk apa? Membersihkan jendela bisa, membersihkan meja bisa. Nah, serbet ini bentuknya apa, Cah, ini? Segi 4. Nah, bentuknya segi 4. Kamu tahu sisi, sudut, dan titik sudut? Ayo kita belajar sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, bangun datar itu ada apa itu bentuknya? Persegi. Serbet bentuknya persegi. Kemudian buku juga bentuknya persegi panjang. Nah, yang itu bentuknya segi 3. Kalau bangunan itu bentuknya jajar genjang. Atap rumah ada yang bentuknya trapesium. Kemudian kalau layang-layang bentuknya bagaimana? Iya, layang-layang. Kita belajar sisi, sudut, dan titik sudutnya yang mana? Bangun datar apa itu? Persegi.
sisi itu disebut juga ruas garis. Ayo kita hitung sama-sama ruas garisnya ada berapa? Ruas garis 1, 2, 3, 4. Persegi memiliki 4 sisi. Nah, sudut itu pertemuan dua sisi yang atas sama sisi yang samping. Ini membentuk sudut. Ya, dihitung. Ada berapa sudutnya? Ada 4. 1, 2, 3. Debu dan kotor. Kaca jendela rumah Dodo terlihat kusam dan banyak debunya. Rumah Dodo banyak tikus dan kecoak berlari-larian. Di rumah Dodo juga tercium bau yang menyengat, tidak enak. Selokannya tersumbat sampah karena Dodo itu selalu buang sampah itu sembarangan. Nah, untuk membantu rumah Dodo yang kotor biar bersih rumahnya Dodo, bagaimana cara kita membersihkannya? Ayo kita bantu membersihkan dengan membuat diorama, ya. Berkelompok yuk. Kalian ambil lintingan ini satu-satu. Jika dapat angka 1 berarti kelompok 1 di sana. Kalau dapat angka 2, kelompok 2 di sini. Kemudian kalau dapat angka 3, kelompok 3 di sini, ya. Sekarang boleh ambil lintingan 1 anak 1. Membuat diorama. Dari permasalahan tadi kita selesaikan dengan diorama.
misalnya segi 4, berarti nama bendanya segi 4. Banyak sisinya berapa dihitung. Nih sedotannya ya. Ya. Perhatikan dulu. Di situ kalian diminta untuk membuat bangun datar. Boleh persegi, boleh persegi panjang, boleh segitiga. Silakan buat paling sedikit 3 aja. Segitiga dihitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3 ditulis. Tulisan angka aja. Kemudian sudutnya ada berapa dihitung? 1, 2, 3. Nah, ditulis 3. Sudah siap presentasi semua? Sudah, ayo siapa yang berani presentasi? Assalamualaikum Bezadim. Tadi sudah berjalan bersama anak ya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai terkait tadi ini pasca observasi akademik mengajar di Oke, Bu Zadir, untuk mengawali obrolan kita pada siang ini ya mungkin sekitar 15 sampai 30 menitan. Kira-kira apa nih yang Bu Zadir rasakan setelah mengajar pada hari ini? Apakah sudah sesuai dengan RPP yang dibuat? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Atau juga apakah ada yang terlewat atau ada yang belum sesuai dengan RPP yang dibuat? Alhamdulillah pembelajaran nanti menurut saya sudah sesuai dengan RPP yang saya buat. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah pencapaian, sudah sesuai dengan rencana. Tetapi yang namanya pembelajaran itu masih ada kendalanya seperti keaktifan siswa, kemudian alat peraganya yang kurang, walaupun masih ada alat peraga itu ada cuma kurang maksimal. Intinya tadi tujuan RPP sudah sesuai, tapi mungkin ya namanya di luar dugaan gitu ya, namanya pembelajaran mungkin ada hal yang tidak terduga. Jadi menurut Ibu Zatin tadi yang pembelajarannya berarti belum 100% Bu ya istilahnya. Kalau dihitung dari angka 1 sampai 10 mungkin pembelajarannya itu masih di angka berapa? Saya rasa sepertinya masih di angka 7 ya. Dan nanti harapannya ketercapaiannya sampai angka berapa? Jadi angka 7 tadi. tadi saya berharap bisa mencapai di angka 9. Oke, jadi itu merupakan harapan yang sangat bagus sekali. Dan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke. Nah,
Kalau menurut Ibu Jatin yang tadi disampaikan di luar rencanakan harapan yang sangat bagus sekali, dan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke. Nah, kalau menurut Ibu Jatin yang tadi disampaikan di luar rencana, ya, hal yang mungkin tidak dugaan, terkait dengan PDP, kebijakan, tetapi kira-kira apa tuh? Mungkin bisa diceritakan sedikit hal yang mungkin di luar dugaan tadi. Ya Pak, saya amati ketika waktu diskusi itu masih ada siswa yang bermain sendiri, tidak mau mengikuti kegiatan diskusi itu. Kemudian pada waktu pembelajaran kan saya beri bahan diskusi seperti sebutannya. Sebutannya malah dibuat memukul temannya. Buat main-main. Ya. Jadi teman yang lain itu merasa terganggu dan fokus untuk diskusi. Jadi yang seperti itu saya dekati, saya hadiri untuk mau berdiskusi dan tidak bermain-main dengan hasil tadi. Ya, berarti yang mungkin di luar dugaan itu ya, ada anak yang mungkin dia mungkin karena sering main namanya anak ya kelas 2 ini ya. Kelas 2. Iya. Yang mungkin itu anaknya laki-laki atau perempuan tuh? Laki-laki yang mungkin lebih aktif lagi ya. Mungkin ini mungkin kan anaknya kenapa ya biasa apa ya kok sering mengganggu temannya untuk pembelajaran dia. Saya kan sendiri main seperti itu ya. Saya kira mungkin tahu atau belakangnya apa. Ya, namanya ini masalah. Namanya masalah. Masalah. Memang anaknya itu luar biasa aktif ketika di kelas. Tidak mau diam. Dari kelas 1 itu sudah terlihat super sekali. Jadi kalau setiap dikasih alat peraga itu dia tidak digunakan sebagaimana petunjuk dari saya, dibuat main Kesempatan ya. kesempatan. Ada mainan baru mungkin ya. Sudah diingatkan kemudian mesti lagi. Dia namanya anak ya. Ketika pada macam ya akan seperti itu, menjengkelkan, terus sedikit tenang mungkin memang untuk sabaran yang tingkat tinggi. Nah, kira-kira tuh mungkin ada tidak temannya yang mungkin dianggap ada mainan baru mungkin ya. Sudah diingatkan kemudian mesti lagi. Dia namanya anak ya. Ketika pada macam ya akan seperti itu, menjengkelkan, terus sedikit tenang mungkin memang untuk sabaran yang tingkat tinggi. Nah, kira-kira tuh mungkin ada tidak temannya yang mungkin dianggap takuti apa-apa yang sekiranya temannya kalau memberitahu, mengingatkan itu dia mau. Ada nggak gitu? Ada, Pak. Namanya itu Arkan. Oh, ada temannya mengingatkan ya. Setiap kali Arkan ini mengingatkan si Alan itu Alusil, itu Alan mau Iya. ya, Takut mungkin dia. takut karena postur tubuh si Oh Arkan tadi ya yang agak sedikit tadi ya. besar. Oke. Kira-kira apa Bu ya yang menjadi hambatan untuk Jatin dalam menyelesaikan masalah tadi kira-kira? Yang menjadi hambatan saya itu ketika saya mengingatkan Alan, itu siswa lain yang membutuhkan perhatian Iya lebih, betul. terus Ada beberapa kelompok itu masa harus diingatkan terus kan harus ditunggu. kan Itu gitu. Iya iya. Oke, untuk kalau lihat identifikasi tadi, kira-kira apa itu yang bisa dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tadi? mungkin saya akan beri perhatian Lebih ya pada alamnya tadi Bu ya. lagi. Sebab setiap kali saya dekati itu Alan itu mau
tapi ketika saya ke kelompok lain itu alat kursi lagi. Jadi dia memang butuh perhatian lebih kan lebih. suka sama gurunya seperti itu. Oke, berarti ini Bu ya, mungkin sedikit ada dua pencerahan. Yang pertama tadi dengan mungkin beri perhatian lebih kepada si alam tadi, kemudian juga mungkin ini ya tadi yang temannya tadi Iya, bisa gitu ya? temannya juga bisa apa, membantu mengingatkan, melakukan diskusi dengan temannya. Kemudian juga mau belajar, senang lagi ya Pak, ceria gitu. Setiap kali saya dekati. Tapi ketika saya ke kelompok lain itu alat kursi lagi. Jadi dia memang butuh perhatian lebih kan lebih. suka sama gurunya seperti itu. Oke, berarti ini Bu ya, mungkin sedikit ada dua pencerahan. Yang pertama tadi dengan mungkin beri perhatian lebih kepada si alam tadi, kemudian juga mungkin ini ya tadi yang temannya tadi Iya, bisa gitu ya? temannya juga bisa apa, membantu mengingatkan. jadi lebih kondusif tenang di dalam kelas itu ya. Kira-kira nih ini yang Ibu Zaitun lakukan lagi mengetahui masa-masa dari alam, latar belakangnya apa kok dia bisa seperti itu, mungkin dari orang tuanya atau apa atau gimana? Mungkin saya akan melakukan pendekatan secara individu kepada si Alam anak tadi ini, ngajak ngobrol santai, kemudian di luar di luar jam mengajar ya. Kemudian juga menemui orang tuanya si Alan terkait dengan kebiasaan Alan ketika di rumah, di sekolah, itu mungkin rencana yang melaksanakan ya, sehingga saya bisa merencanakan ini pembelajarannya bagaimana ya. tahu itu bagus sekali tuh. Sepertinya ada pencerahan untuk alam tadi, kita coba gali informasi dari orang tua, dari teman-teman yang kegiatan kegiatan di rumah. Mungkin apakah seperti itu kan Pak? Oke, terima kasih. Mungkin ini sudah ada pencerahan. Ya kira-kira Bu, mungkin jenengan akan merealisasikan, melaksanakannya rencana itu kapan? Segera saja. Karena ini sudah ada rencana, sudah ada solusi tentunya. Saya juga bisa melakukan ini segera. Ya sudah itu, saya tunggu informasi selanjutnya bagaimana baru nanti dapat solusi yang terbaik. Maka begini. Ya, terima kasih Bu Zaitun. Sedikit observasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan dan kedepannya akan lebih baik. Kemudian